ya. Abstraknya seperti ini ya, satu kelasnya, terus dia diterapkan di dalam ini, di dalam kelas yang lain, dan kita sudah bisa membuat objek dari kelas biasa yang memiliki warisan dari kelas abstrak. Nah, kita bisa bikin dia tuh implement lebih dari satu kelas. Basa basi ini. Oke, ini kelebihan dari menggunakan kelas interface. Gitu. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, kita kembali lagi di pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita masih melanjutkan dengan bahasa pemrograman Java. Dan kita akan menggunakan sesuatu hal yang lain, sesuatu hal yang beda terkait dengan konsep pemrograman berorientasi objek. Nah, apa itu? Adalah kelas abstrak dan kelas interface. Nah, mungkin kalian bingung nih, perbedaan dari kelas abstrak dan kelas interface itu apa? Soalnya, kalau misalkan dari yang sudah kita pelajari sebelumnya, kita hanya mengenal dua kelas saja. Yang pertama adalah kelas biasa, ya. Yang kedua adalah kelas yang mewarisi dan diwarisi. Nah, kali ini kita akan belajar kelas abstrak dan kelas interface, tapi masih tidak jauh-jauh dengan yang namanya pewarisan. Nah, bagaimana itu konsep dari pewarisan kelas abstrak dan kelas interface? Nah, sekarang kita mulai dulu di kelas abstraknya terlebih dahulu. Nah, kelas abstrak itu mungkin ya bagi kalian adalah kelas yang sepertinya berbeda tapi hanya di penamaannya saja. Tapi pemahaman kalian mungkin belum tepat, mungkin belum jelas, mungkin belum terdefinisi karena masih bersifat abstrak. Nah, dari kata-kata abstrak ini sebetulnya sudah jelas bahwa ini tuh sudah jelas abstraknya ya. Nah, bagaimana cara menjelaskan abstrak ini? Kita masuk di konsep-konsepnya dulu ya. Konsep abstrak di dalam pemrograman berorientasi objek. Nah, konsep abstrak itu ibaratnya gini. Kalian akan menanyakan sesuatu hal ke teman kalian gitu ya. Misalkan teman kalian itu bukan kuliah di satu perguruan tinggi yang sama dengan kalian ya. Misalnya seperti itu. Dia nanya kayak gini. Kira-kira yang dilakukan di kampus kamu itu apa aja sih gitu ya? Atau apa sih? Ngapain aja sih di kampus itu? Nah, sekarang kalau misalkan kalian ditanyakan seperti itu, pasti kalian bingung. Soalnya apa? Di kampus itu orang-orangnya tuh macem-macem, banyak jenisnya, dan pekerjaan aktivitasnya juga pasti berbeda gitu ya. Seperti contohnya adalah keamanan. Pastinya aktivitas dan kerjaan mereka itu sesuatu hal yang tentang mengamankan. Terus kalau misalkan tentang aktivitas yang lain, ada yang namanya dosen gitu ya, atau pengajar. Dan dia pekerjaannya, aktivitasnya ada ngajar, ngoreksi, bimbingan, dan lain-lain. Terus kalau misalnya ditanya aktivitas lagi, kita juga masih abstrak, nggak bisa bayangin, ini tuh orang nanya apa gitu. Atau ini teman kalian tuh nanya tentang siapa dan apa gitu ya. Misalkan tentang admin ya, admin di administrasi gitu. Kan di administrasi pekerjaannya banyak, misalkan ngurusin absen gitu ya. Atau mungkin ngurusin rekap nilai, wisuda, dan lain-lain gitu. Dan masih banyak hal, misalkan tentang mahasiswa juga. Seperti kalian gitu ya, yang masih mahasiswa atau masih pelajar. Kan kegiatannya juga macam-macam. Misalkan belajar, kerja kelompok gitu. Jadi, kalau misalkan hanya ditanyakan, ya ngapain aja, atau kegiatannya apa saja di kampus, itu masih abstrak gitu. Kalau misalkan ditanyainnya, mahasiswa di kampus kamu yang jurusan TI itu ngapain sih? Ngoding gitu ya. Terus bikin aplikasi project yang selalu kalian senangi. Seperti itu. Jadi memang harus jelas. Kalau kelas abstrak itu sesuatu hal yang abstrak masih tidak jelas, tapi yang menjadi satu patokan adalah kelas abstrak itu adalah punya ruang lingkupnya sendiri. Kalau misalkan tadi teman kalian tuh menanyakan tentang aktivitas kampus, ya berarti kelas abstrak itu adalah tentang kampus. Nah, kelas abstrak ini ya, perbedaannya dengan kelas biasa itu apa? Kelas biasa itu bisa mencetak objek ya,
Kalau kelas abstrak itu tidak bisa mencetak objek, tidak bisa membuat objeknya. Karena apa? Karena dia bersifat abstrak, gitu, nggak jelas. Dia tuh harus menurunkan dulu. Misalkan kayak gini tadi, contohnya ya. Kelas abstrak itu di kampus, aktivitasnya ngapain? Itu masih abstrak, harus diturunkan dulu. Misalkan jadi kelas mahasiswa. Kampus, mahasiswa yang di kampus, gitu ya, pelajar yang di kampus. Nah, berarti kelas pelajar ini ya itu akan menjadi objek. Dia kelas, dia akan mencetak objek yang lain. Tapi kalau kelas kampus, dia masih abstrak, nggak bisa kita definisikan aktivitasnya gitu. Masih gambaran umum seperti itu. Atau kelas kampus menurunkan kelas pengajar. Nah, berarti objek ini diciptakan dari pengajar itu. Seperti itu ya, mudah-mudahan jelas. Kalau misalkan kita definisikan ke hal yang lain juga banyak. Misalkan kelas supermarket ya, dia masih abstrak supermarket. Dia ngapain aja? Kan ada banyak hal gitu, ada kasir, duit gitu ya, barang, stok dan macam-macam gitu. Jadi kelas abstrak itu adalah ruang lingkup yang luas yang harus mewarisi ya. Dia harus mewarisi. Kalau kelas yang lain itu kan opsional. Dia bisa membuat objek, mencetak objek, atau dia bisa mewarisi dari kelas lain atau ke kelas lain gitu. Nah, ciri-ciri dari kelas abstrak itu yang pertama adalah kelas abstrak itu tidak bisa membuat objek ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Dan karena tidak semua kelas membuat objek, harusnya ini karena tidak semua kelas membuat objek, betul ya, karena kelas abstrak kan tidak membuat objek, kelas biasa bisa membuat objek. Kita membuat abstrak untuk membuat gambaran umum gitu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, lalu yang kedua adalah ciri kedua itu sangat simpel, yaitu terdapat metode abstrak ya. Terdapat metode abstrak. Jadi nanti saya akan contohkan bagaimana dari UML-nya dan nanti bagaimana di codingannya. Seperti itu ya. Dan pengertiannya yaitu walaupun terdapat atribut ya. Jadi kelas abstrak itu nanti ada atributnya, dan dia bisa setter-getter, bisa bikin metode yang lain, tapi ya dia itu khusus harus ada metode abstrak. Nah, di metode abstrak ini tidak bisa diisi apapun. Ya, tidak bisa diisi statement. Kalau misalkan setter kan statementnya adalah this gitu ya, atau set ya this ya biasanya ya. Terus kalau misalkan get itu adalah untuk return, kalau dia benar-benar nanti tidak ada isinya. Nah, nanti bagaimana saya akan coba tunjukkan dulu lewat UML yang ada di sini. Nah, ini ada UML ya, kelas abstrak dan kelas biasa. Mungkin sekilas kalian nggak bakal paham ini tuh perbedaannya tuh apa gitu ya. Nah, kalau misalkan kalian perhatikan lebih jeli lagi ya, itu kalian lihat di sini ada tulisan italic, artinya kelas tersebut adalah kelas abstrak ya. Nah, ini. Jadi nama kelasnya yaitu di UML-nya itu harus garis miring seperti ini gitu ya. Lalu di sini ada tulisan italic, di mana yang menandakan metode tersebut adalah kelas abstrak. Yang menandakan metode tersebut adalah metode abstrak, yaitu di sini gitu ya. Jadi nama kelasnya juga italic, nama metodenya juga italic. Itu menandakan dia itu abstrak ya. Dan dia harus diturunkan, dia harus mewarisi, yaitu kepada kelas persegi panjang ya. Dan di sini kalian lihat, di sini hitung luas ada lagi, padahal di kelas bangun ruang yang abstrak ini sudah ada, tapi di sini terpaksa ya dalam tanda kutip, dia terpaksa itu harus meng-override, yaitu menuliskan kembali dari kelas ini gitu ya. Nah, langsung saya contohkan dulu ya. Ini saya sudah buka NetBeans-nya ya. Langsung aja bikin Java application bangun ruang ya. Kita kasih abstrak ini dulu. Abstrak. Sebenarnya bebas sih namanya ya. Cuman ini buat belajar aja. Itu belum ada sih bangun ruang aja deh. Bangun ruang. Oke ya, untuk ini ya kalian bikin kelas biasa. Saya coba bikin dari abstraknya dulu ya. Namanya
bangun ruang ya, tapi ini udah ada tinggal pakai aja ya. Ini, nah ini masih berupa kelas biasa ya. Di sini kelas biasa. Nah, untuk menjadikan dia sebagai abstrak itu kita harus menempatkan seperti ini. Ya, simple ya, sudah jadi seperti ini untuk kelas abstraknya. Lalu kita lihat di sini harus ada atribut ya, kita tambahkan atributnya. Private string warna. Oke ya, ini udah abstrak. Nah, dia tuh harus ditambahkan satu metode lagi yang berupa metode abstrak gitu ya. Nah, di sini kita tambahkan public Nah, kalau misalkan kita sudah set seperti ini ya, maka artinya ini tuh harus diturunkan gitu. Jadi kadang kita kalau misalkan bikin pewarisan kan kita tidak bisa gimana caranya kita tuh mewajibkan yang diwariskan itu harus menerapkan metode ini gitu. Kan biasanya kalau misalkan kelas biasa opsional gitu. Nah, dengan menggunakan abstrak akhirnya kelas turunan itu harus mengimplementasi ini. Nah, kita coba ya. Kita coba buat kelas lagi ya. Di sini. Persegi panjang di sini. Oke. Persegi panjang kok panjang lebar luas ya, bener ya. Private in panjang lebar luas. Ini sebetulnya mau saya tambahkan metode setter dan getter ya, cuman karena nggak cukup, nanti kita bisa tambahkan sendiri aja. Harusnya sih nurut UML-nya ya, harus sesuai sebetulnya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, cara mewarisi kelas ya dari dari kelas abstraknya itu cukup dituliskan extend seperti biasa. Ruang. Nah, pasti akan ada error ya. Karena apa? Kita lihat di sini kliknya. Is not abstract and does not override abstract method hitung luas in bangun ruang. Jadi dia tuh harus override gitu, biar nggak error. Nah, ini kan. Akhirnya dia tuh jadi terpaksa gitu menerapkan. Ya, mudah-mudahan cukup paham kalau misalnya seperti ini. Misalkan kita bikin di sini list luas ya. Atau kita bisa bikin misalkan gini ya. Panjang kali list lebar. Itu kita bisa bikin setter getternya ya. Ya, ini nggak nurut UML-nya, tapi kalau misalkan kalian nanti bikin project harus sesuai dengan UML-nya ya. Berarti harus di sini tambahin setter dan getternya seperti itu. Ya, ini untuk contoh yang salah saja gitu ya. Kenapa saya memaksakan ingin pakai setter dan getter itu biar lebih memudahkan. Set luas. Oh iya, ini kalian juga nggak harus bikin pakai void ya, kalian juga bisa gini ya. Itu bebas saja gitu. Berarti ini harus ngikutin juga. Misalkan set luas sama dengan hasil dari get panjang dikali get lebar ya. Ini bisa error kenapa ya? Missing return, oh ya. Get luas seperti ini ya. Terus saya bikin konstruktor ya, berarti artinya nanti di UML juga harus dibikin konstruktornya juga ya. Nah, ini luas jangan dimasukkan dong ya. Terus, oh iya, kita bikin ini ya. Terus,
persegi panjang PP new persegi panjang. Nah, ini error ya, jelas ya. Karena apa? Karena dia itu konstruktornya membutuhkan data 2 ya, kecuali kalau misalkan kita set seperti ini, jadi ada opsional. Bisa diisi, bisa enggak gitu. Nah, ini kita set aja langsung panjang lebar. Misalkan 4 berarti artinya panjangnya 4, lebarnya 5 ya. Terus luas persegi panjang adalah apa ya? Hitung luas. Ya, ini harusnya kalau di run sih nggak ada masalah ya. Oke ya, hasilnya sesuai. Ini suka loncat-loncat. Ini kok terlalu ya gini ya. Oke, kita sudah bisa menerapkan abstraknya ya. Abstraknya seperti ini ya, satu kelasnya, terus dia diterapkan di dalam ini, di dalam kelas yang lain, dan kita sudah bisa membuat objek dari kelas biasa yang memiliki warisan dari kelas abstrak. Itu ya, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, sekarang kita lanjut di kelas interface. Nah, kelas interface ini adalah yang menjawab persoalan di mana satu anak tidak bisa mendapatkan pewarisan dari orang tua ya yang lebih dari satu gitu. Kan dulu pernah dan bahkan banyak yang tanya gitu, Pak, kenapa nggak bisa di Java gitu, Pak? Caranya gimana kalau misalkan pengen dapat warisan lebih dari satu orang tua, karena sangat akan merepotkan. Kalau sebelumnya kan kalian harus mengakali gitu. Jadi harus ada orang tua, anak, orang tua, terus orang tua ini harus di-set bahwa dia itu menerima warisan dari orang tua yang lain. Jadi kalau misalkan ini pengen mewarisi dari 2 parent class, berarti artinya dia tuh harus membuat parent class, grandparent class gitu. Dan ini sangat merepotkan kalau misalkan harus seperti itu terus. Kan kalau misalkan kita bikin sistem, itu dia kelasnya bakal banyak sekali. Nah, kita bisa mengakali dengan menggunakan kelas interface gitu. Nah, apa itu kelas interface? Sebetulnya kelas interface itu tidak jauh beda dengan kelas abstrak. Jadi dia itu yang bisa memberikan gambaran umum ya, seperti ini, seperti blueprint. Kalau blueprint ini adalah sesuatu hal yang masih abstrak, masih umum gitu ya, masih nggak jelas. Tetapi dia tuh punya gambaran umum. Misalkan nih, kita pengen bangun rumah. Rumah ini kita tahu, kita pengen bangun rumahnya ini punya kamar mandi, tapi kita tidak tahu peletakannya, kita tidak tahu untuk mendetailnya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan posisinya juga nggak ngerti seperti apa, dan kita hanya pengen ngomong ke arsitekturnya aja gitu. Tolong dibuatkan secara detailnya bagaimana. Nah, itu adalah sebuah kelas interface gitu, gambaran umum atau blueprint. Atau kalau misalkan nih, kalian misalkan ikut organisasi gitu ya, organisasi mahasiswa. Terus kalian punya pembimbing, kita pokoknya harus punya pembimbingnya nih ya, misalkan. Pembimbingnya ini adalah kelas interface. Saya pokoknya pengen bikin acara 4 nih. Pameran software ya. Terus pengen bikin seminar TI gitu. Dan pengen bikin seperti ospek gitu. Atau yang terakhir adalah pengen bikin musyawarah besar gitu. Nah, untuk mendetailkan itu bukan kerjaan dari pembimbing ini, atau bukan pekerjaan dari kelas interface ini, tapi adalah pekerjaan panitia-panitianya gitu. Nah, seperti ini. Setelah kelas interface dibuat sebagai blueprint, maka
Yang membuat seperti ini adalah, yang mendetailkan ini seperti ini adalah nanti adalah anakannya gitu kan. Biasanya pembimbing itu punya anak asuh gitu ya. Nah, anak asuhnya ini yang mendetailkan gitu. Tapi kan anak-anaknya ini tanpa ada arahan dari pembimbing, maka dia itu metodenya atau detailnya itu nanti bisa berantakan karena dia itu nggak bisa mendapatkan garis besarnya. Oke, kita langsung saja melihat di contoh UML-nya ya. Oh iya, kelas interface ini tidak bisa membuat objek juga sama karena dia itu kan gambaran umum, abstrak juga, masih berupa blueprint ya. Lalu terdapat metode tanpa isi. Nah, gini ya, dia sama kayak kelas abstrak. Tidak terdapat metode tanpa isinya ya. Terdapat metode yang tidak ada isinya, tetapi dia tidak boleh membuat atribut karena atribut itu adalah pekerjaan dari kelas turunannya gitu. Kecuali bersifat final atau absolute. Jadi kalau misalkan di dalam event management gitu, kalau di dalam organisasi misalnya himpunan mahasiswa teknik informatika ya, itu dia otomatis kalau misalkan pembimbing ini bilang finalnya ini dia itu kayak kepastiannya pengen bikin 4 acara ya, acaranya itu harus 4 gitu. Terus harus dilaksanakan dari bulan misalkan September ya atau Agustus, terus harus selesai prokernya itu adalah bulan Juni atau Juli gitu. Ya emang harus itu adalah nilai final atau absolutnya gitu. Tapi yang lainnya penerapan detailnya itu terserah. Nah, di kelas interface itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan paham. Nah, kita coba untuk menerapkan ya. Dan gini, kelebihannya menggunakan kelas interface itu adalah satu kelas itu bisa diwariskan dari lebih dari dapat mempunyai 2 parent atau lebih gitu. Misalkan kita punya pembimbing di dalam himpunan mahasiswa, terus kita punya kemahasiswaan, kita punya dekan yang membimbing organisasi kita yaitu di himpunan itu. Ya dia bisa bisa punya lebih dari 1 parent gitu. Itulah enaknya kalau misalnya pakai interface gitu. Cuman ada kekurangan dan kelebihannya. Dan sebetulnya gini, kenapa ada kelas abstrak, kelas interface yang membatasi itu, terus ada encapsulation yang membatasi itu sebetulnya bukan kekurangan ya, itu malah dia diciptakan itu sengaja biar codingan kita itu adalah bisa rapi gitu. Bisa rapi, termanage dengan baik seperti itu. Nah, ini saya punya kelas interface ya, lalu kelas biasa, dan di metode kelas interface itu tidak ada perbedaannya. Ini semuanya adalah metode interface karena dia itu tidak bisa mempunyai metode lain selain metode interface. Kalau misalkan di abstrak kan dia bisa punya metode abstrak dan dia bisa punya metode yang lainnya. Tapi kalau misalnya di kelas interface dia tidak bisa mempunyai yang lainnya gitu. Karena kan ini final ya. Final itu kan nggak bisa dibikin metodenya atau setter-getternya gitu. Lalu ya, dia itu ciri-ciri utamanya adalah mempunyai interface di nama kelasnya seperti ini. Jadi cukup jelas ya. Dan kita langsung mencoba untuk penerapannya ya. Penerapannya kita bikin apa nih? Sama-sama bangun ruang ya. Oke ya. Berarti ini bedanya bangun ruang. Bangun ruang. Ya, kita boleh sih pakai kelas bentukan dari project ya. Kalau ini bangun ruang. Nah, kita sudah buat ya untuk kelas bangun ruangnya dan kita akan membuat ini untuk menjadi interface ya. Nah, untuk membuat interface itu tinggal kalian tambahkan gini aja. Udah jadi ya. Oh ya ini perbedaan dari implementasi interface ya. Dia tidak bisa ditambahkan kelasnya. Berbeda dengan yang ada di abstrak, dia ada kelasnya kan abstrak kelas. Kalau ini adalah interface. Sebetulnya bukan kelas sih, cuman ya kita sebut sebagai kelas interface. Seperti itu ya. Nah, habis itu P ya, kita bikin private P ya.
Ini kita coba misalkan string warna ya. Nah, dia error karena dia itu harus nih ada dia itu ada sama dengannya. Artinya apa? Dia itu harus fix, harus final gitu. Kayak ibaratnya seorang pemimpin atau pembimbing di organisasi ya. Jadi dia harus fix, dia harus menentukan ketentuan. Kalau enggak nanti anakannya itu nggak bisa dibimbing, itu dia nggak ada patokannya seperti itu. Nah, ini kita pakai yang ini aja. Udah ada double P ya. Oh, ini nggak boleh pakai ini kali. Oh iya, sorry, harus dikasih final ya. Nah, oh nggak bisa, sorry, dia juga nggak bisa. Oh bener juga sih, saya tahu ya. Jadi saya lupa kenapa tidak boleh dikasih private ya. Logikanya kalau kalau kita tidak bisa menambahkan setter dan getter untuk mengakses ini ya, maka kan percuma kalau misalnya dibikin private ya, dia tidak bisa diakses oleh anakannya juga gitu. Jadi memang harus kita bikin public seperti ini ya. Terus welcome, closing itu luas. Dan ini kita nggak usah pakai ini ya, abstrak gitu. Nah ini kenapa ada public welcome, closing itu saya pengen bikin sebuah pembuka dan penutup di sebuah objek yang dibuat ya. Jadi harus apa istilahnya ya? Ini yang gede. Jadi harus ada gitu. Ini nanti saya jelaskan di penerapannya. Hitung luas berarti apa nih? Double ya mas. Hitung luas. Oke, sudah jadi ya. Terus kita bikin, nah ini nanti bakal ikonnya beda ya. Lingkaran. Nah ini kalau misalkan kalian pengen menggunakan kelas interface ya, ini kalian harus membuat bukan extend tapi menggunakan implements ya. Kalian pakai implements untuk menerapkan dari ini. Ya seperti biasa bakal error ya karena dia harus diimplementasikan itu. Terus oke, ini kan harus return ya. Return selamat datang di aplikasi hitung lingkaran. Closing. Terima kasih sudah menggunakan hitung luas. Ya, kita harus bikin jari belum buat. Oh iya, ini seperti biasa ya, itu kalian harus saya tidak sempat ya di sini, nanti nggak cukup untuk membuat setter dan getternya itu. Jadi nanti kalian tambahkan saja di UML-nya itu ya biar sesuai. Seperti biasa saya menambahkan sesuatu hal yang saya mencontohkan sesuatu hal yang keliru ya. Lalu jangan lupa untuk ditambahkan di UML-nya untuk konstruktornya. Nah ini. Lalu konstruktor kita tambahin juga jika dia tidak ingin untuk langsung input ya. Lalu di sini double ya, maka dia harus return. Ya ada ini ya, berarti return langsung aja. Get jari. Get jari. Oke, seperti ini ya.
Oh iya, jadi luas pi r kuadrat ya. Jadi harus pakai pi, ini apa tadi namanya? Pi bener ya? Pi. Oke ya, karena dia public, ingat kalau misalnya ini encapsulation, kalau public itu bisa diakses di luar, di dalam kelasnya itu sendiri, di luar kelas itu sendiri, dan di luar package itu sendiri. Kalau private, itu hanya di dalam kelas itu sendiri. Ya, setter dan getter kayak gini kan, jadi hanya bisa diakses oleh satu kelasnya sendiri, yaitu kita bikin setter dan getternya ya. Lalu, untuk protected berarti nggak bisa dibikin beda package ini ya. Ini saya sering banget menemukan kalau misalkan modding di Android, itu penerapannya itu selalu ya. Nah, terus kita bikin apa nih? Lingkaran satu ya. Terus kita bikin 7 berapa sih hasilnya harusnya? 7 kali 22 per 7 berarti 22 kali 7 ya, itu ya, mudah-mudahan benar. Ini luas lingkaran adalah L1 get oh iya, hitung luasnya. Iya, jawabannya mana nih? Iya, ini ya. Nah, ini bisa. Ya, jawabannya udah sesuai. Terus, kegunaan welcome itu untuk ditambahkan seperti ini ya. Jadi biar ada defaultnya. Jadi biar kayak dia itu pengingat untuk programmer biar menambahkan welcome dan closing pada aplikasinya gitu. Dan oh iya, dia kan return ya. Harusnya ya nggak usah return sih. Cuma gini. Oke ya, sudah berhasil untuk penerapan interface-nya. Lalu selanjutnya, kalau misalkan kalian gini, kalau misalkan konsepnya seperti ini, dia punya 3 interface dan 1 extend ya, otomatis seperti ini karena dia itu juga bisa extend lebih dari 1. Tapi kalau implement ya itu kalian bisa bikin, kalau interface, dia tuh bisa implement lebih dari 1 kelas. 1 kelas interface, itu saya contohkan aja di sini, misalkan basa-basinya ya, kita pindahkan di sini. Bangun ruang, ini sudah diisi. Ya, kelas kali ya. Pasti error sih. Ya kan? Karena dia kan harusnya override. Nah, kita bikin di sini. Nah, kita bisa bikin dia tuh implement lebih dari 1 kelas. Basa-basi ini. Oke, ini kelebihan dari menggunakan kelas interface. Nah, silakan untuk percobaan kalian bikin ini ya. Ini sudah pernah saya terangkan, sudah pernah saya simulasikan di pewarisan ya. Ini mudah-mudahan kalian bisa mencobanya sendiri di rumah atau dimanapun kalian berada. Dan mudah-mudahan cukup jelas ya. Nanti kalian bisa share jawaban kalian di kolom komentar di YouTube ini biar sekalian saya bisa koreksi. Dan seperti itu ya, ini ringkasan dari penerapan abstrak dan interface itu ya. Jadi untuk atributnya abstrak ada tapi interface tidak ada kecuali final atau absolute. Lalu metodenya itu diawali abstrak lalu void,
diawali void interface. Atau bebas sih, ini saya keliru ya. Tergantung ya, nanti metodenya itu mereturn atau enggak. Kalau misalnya mereturn ya disesuaikan dengan tipe datanya gitu. Buat objek semuanya tidak bisa, lalu cara menurunkan abstrak itu harus menggunakan extends, interface itu menggunakan implements ya. Penerapan dalam metode harusnya ada nih. Abstrak tadi kita bisa bikin setter dan getter ya. Di interface itu nggak bisa bikin metode lain. Pewarisan ya, satu kelas menerima satu kelas abstrak itu. Lalu satu kelas bisa menerima lebih dari satu kelas interface. Itu ya tadi ada beberapa koreksi yang mungkin saya keliru ya. Itu mudah-mudahan cukup paham dan jelas ya tentang kelas abstrak dan kelas interface-nya. Dan mudah-mudahan cukup paham, cukup jelas. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan seperti biasa, kalian bisa tanyakan di grup WhatsApp pribadi saya, atau kalian bisa langsung tanya di kolom komentar di YouTube ini. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.